Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, so for today we are going to learn about pronouns. Pada hari ini kita akan belajar tentang pronouns atau dalam bahasa Indonesia itu ini adalah kata ganti. Have a look at the first slide. Kita lihat slide yang pertama. There are 5 forms of pronouns. Jadi ada 5 bentuk atau 5 jenis kata ganti dalam bahasa Inggris. Subject pronouns, complement pronouns atau disebut juga dengan object pronouns, possessive pronouns, possessive adjectives, and reflexive pronouns. So we will discuss one by one. Kita akan mendiskusikannya satu persatu. Let's start with subject pronouns. Kita mulai dengan subject pronouns. Subject pronouns occur in the subject positions of a sentence. Jadi, subject pronouns itu kita menggunakannya apabila letaknya sebagai subjek dalam kalimat, or after the verb be, atau setelah kata kerja to be, am, is, are, was, were, itu juga kita menggunakan subject pronouns, and after then, as, and that. Jadi, setelah kata then, as, dan juga that, kita juga menggunakan subject pronouns. Apa saja yang termasuk dengan subject pronouns? Study the following list of subject pronouns. Kita lihat di sini ada I, you, he, she, dan it. Ini disebut juga dengan singular, subject pronoun singular. Kemudian ada we, you, and they. Disebut juga dengan subject pronouns plural. Okay, and then have a look at the examples of the subject pronouns. Di sini saya berikan contoh-contoh pemakaian subject pronouns dalam kalimat. The first sentence, kalimat yang pertama, I am going to the store. Di sini kita menggunakan subject pronoun saya. Jadi saya di sini posisinya sebagai subjek di dalam kalimat. Oleh karena itu kita menggunakan I. Begitu juga the next sentence, we have lived here for 20 years. Di sini kami posisinya sebagai subjek dalam kalimat. Oleh karena itu kita menggunakan subject pronouns we. And then it was she who called you. Tadi sudah dikatakan bahwa setelah to be, am, is, are, was, dan were, kita menggunakan subject pronouns. Oleh karena itu, dia di sini kita gunakan she. Dialah yang menelpon kamu. Next sentence, she and I have seen this movie before. Dia dan saya di sini sama-sama menempati posisi sebagai subjek di dalam kalimat. Oleh karena itu menggunakan subject pronoun she dan juga I. Next sentence, George and I would like to live now. Di sini juga sama, menempati posisi sebagai subjek, oleh karena itu menggunakan subject pronoun I. Berikutnya, we students are going to have a party. We di sini kita gunakan posisinya sebagai subjek dan memberikan penekanan bahwa kamilah yang pergi ke pesta. Next is complement pronouns. Berikutnya kita akan belajar tentang complement pronouns. Complement pronouns occur in complement positions. Jadi tentu saja namanya saja complement, jadi letaknya sebagai objek di dalam kalimat. Or after prepositions, atau setelah preposisi, kita juga menggunakan complement pronouns. Unless the preposition introduces a new clause, kecuali jika preposisi itu mewakili klausa baru. Oke, kita lihat di sini apa saja yang termasuk complement pronouns. Di sini ada saya sebagai objek, dia adalah me, kemudian kamu sebagai objek, you, dia laki-laki sebagai objek, him, dia perempuan sebagai objek, her, kemudian kata ganti untuk benda yang menempati posisi sebagai objek adalah it. Kemudian ada kita atau kami menempati posisi sebagai objek, maka dia adalah us. Kemudian kalian, banyak, you, kemudian mereka sebagai objek, them. Have a look at my sentences, my examples. Kita lihat di sini contoh-contoh dalam kalimatnya. They called us on the telephone. Dia menelpon kami melalui telepon. Nah, kami di sini posisinya sebagai objek, maka kita menggunakan complement pronoun us. Next sentence, the teacher gave him a bad grade.
Seorang guru memberi dia nilai yang jelek. Dia di sini menempati sebagai objek, oleh karena itu kita gunakan complement pronoun him. Next sentence, John told her a story. John menceritakan dia sebuah cerita. Dia perempuan di sini sebagai objek, oleh karena itu kita gunakan her. Next, the policeman was looking for him. Seorang polisi sedang mencari dia. Nah, di kasus ini, dia di sini setelah preposisi for adalah preposisi. Oleh karena itu, kita gunakan complement pronoun him. Berikutnya juga sama, to us it seems like a good bargain. Di sini ada preposisi to, oleh karena itu kita gunakan complement pronoun us. Dan berikutnya, Mary is going to class with me. Kita juga sama, kita lihat di sini ada preposisi with. With ada preposisi, oleh karena itu Mary pergi ke kelas bersama saya. Sayanya di sini kita gunakan object pronoun atau complement pronouns me karena setelah preposisi with. Di sini ada catatan, however, remember that if the preposition introduces a new clause, the pronoun will be subject form because it is actually in the subject position of the second clause. Di sini contohnya, setelah preposisi after, kita gunakan complement pronoun him, tetapi setelah preposisi di kalimat yang kedua di sini, setelah preposisi after, ini adalah klausa baru, oleh karena itu kita gunakan subjek pronouns he. Kita lanjutkan, we go to the possessive adjectives. Possessive adjectives are not the same as possessive pronouns. Jadi, possessive adjective itu tidak sama dengan possessive pronouns. Kalau possessive adjective, dia menjelaskan kata benda, sedangkan possessive pronoun, dia replace, menggantikan kata benda. Oke, dan possessive adjective, dia menunjukkan suatu kepemilikan. Possessive pronoun juga sama juga menunjukkan kepemilikan. Bedanya tadi kalau possessive adjective, dia menjelaskan kata benda. Oleh karena itu, setelah possessive adjective, di sini kita lihat ada apa saja possessive adjective. Ada my, your, his, her, its, dan our, your, dan their. Maka setelah possessive adjective ini diikuti oleh kata bendanya. Kita lihat contohnya. John is eating his dinner. John sedang memakan makan malamnya. Makan malam punyanya siapa? Menunjukkan kepemilikan bahwa makan malamnya adalah kepemilikan atau kepunyaan si John. Dan karena diikuti oleh kata benda dinner, oleh karena itu kita gunakan possessive adjective his. Begitu juga the next sentence, this is not my book. Karena di sini ada kata benda book, maka menjelaskan bukunya siapa? Bukunya saya, buku punya saya. Oleh karena itu kita gunakan possessive adjective my. Next sentence, the cat has injured its foot. Nah, kaki di sini menjelaskan kepemilikan kakinya si kucing. Dan di sini ditulis bendanya, oleh karena itu kita gunakan possessive adjective its. Berikutnya, the boy broke his arm yesterday. Di sini juga sama, ada kata benda arm menunjukkan kepemilikan bahwa lengan punyanya si laki-laki itulah yang terluka. Oleh karena itu kita gunakan di sini possessive adjective his. Berikutnya, she forgot her homework this morning. Juga sama, ada kata benda homework menunjukkan kepunyaan atau kepemilikan si. Oleh karena itu kita menggunakan possessive adjektifnya adalah her. Dan yang terakhir, my food is cold. Di sini ada kata benda food, kita gunakan possessive adjective my, menunjukkan bahwa makanan itu adalah punya saya. Berikutnya ada catatan di sini, ada its, kemudian ada its dengan apostrof. Nah, itu adalah tidak sama. Kalau its dengan apostrof itu bermakna it is, sebuah singkatan. Kita lanjutkan ke possessive pronoun. Kalau tadi possessive adjective, dia menjelaskan kata benda dan diikuti oleh kata bendanya. Sedangkan kalau possessive pronoun tidak diikuti oleh kata bendanya. Kemudian karena possessive pronoun ini replace, menggantikan kata benda. Dan kata bendanya itu sudah dipahami dari konteks. The noun is understood from the context.
Oke, kita lihat apa saja yang termasuk possessive pronoun. Di sini ada mine, yours, his, hers, its, ours, yours, and theirs. Sekali lagi, untuk possessive pronouns tidak perlu ditulis kembali kata bendanya. Kita lihat contoh di sini. Di sini misalnya contohnya kalau tadi my possessive adjective itu diikuti oleh kata benda, misalnya my book, tetapi untuk possessive pronoun kita cukup mengatakan dengan mine. Begitu juga dengan yours, kalau dengan menggunakan possessive adjective maka harus ditulis kata bendanya, misalnya your pen. Kalau kata bendanya tidak ditulis, kita cukup mengatakan dengan yours. Berikutnya juga hers, itu contohnya kalau dengan possessive adjective, her ditambah kata bendanya, misalnya her dress, tetapi kalau possessive pronoun cukup dengan hers. Dan semua ini yang namanya possessive itu menunjukkan suatu kepemilikan. Kita lihat the next examples. Kita bisa mengatakan dengan this is my book untuk menyatakan bahwa buku itu adalah punya saya, maka bukunya ditulis dan kita gunakan possessive adjective my book. Tetapi apabila bukunya tidak ditulis, Anda cukup mengatakan dengan this is mine. Juga mengandung makna bahwa itu adalah punyaku. Dan sudah jelas konteksnya bahwa yang dimaksud adalah buku. Begitu juga dengan your teacher is the same as his teacher. Kita bisa menulis dengan possessive adjective your diikuti oleh kata benda teacher, kemudian possessive adjective his diikuti oleh kata benda teacher, atau kata benda teachernya tidak perlu ditulis karena sudah jelas, maka kita langsung saja menulis yours is the same as his. Dan juga sama the next sentence, her dress is green and my dress is red. Kita ganti menjadi dengan possessive pronoun dengan hers is green and mine is red. Berikutnya, our books are heavy. Di sini our dengan menggunakan kata benda books, buku kami, atau apabila sudah jelas konteksnya, maka cukup menuliskan ours are heavy. Berikutnya, their coats are too small, atau kita bisa menulisnya dengan theirs are too small untuk menyatakan kepemilikan mantel punya mereka. Kemudian I forgot my homework. Di sini diikuti oleh kata benda homework menggunakan my, tetapi apabila tidak diikuti oleh kata bendanya, cukup menuliskan dengan I forgot mine. Berikutnya kita ke reflexive pronoun. These pronouns usually follow the verb and indicate that the subject is both giving and receiving the actions. Jadi kita menggunakan pronoun ini apabila bermakna bahwa si subjek itulah yang mendapatkan atau menerima tindakannya. Dan biasanya letaknya setelah kata kerja. Apa saja yang termasuk reflexive pronoun? Kita lihat di sini. Ada myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, dan themselves. Kita lihat untuk bentuk plural, self-nya berubah menjadi self. Kita lihat kembali di slide sebelumnya. Kita lihat di sini. Di sini adalah myself, yourself, himself, herself, dan itself. Ini adalah bentuk singular. Sedangkan untuk bentuk pluralnya, perhatikan penulisan self-nya seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Kemudian, most forms are made by adding the suffix to the possessive adjective. However, himself, itself, and themselves are made by adding the suffix to the complement form. Jadi kita lihat di sini, bentuk dia sendiri itu bukan his self, tetapi himself. Lalu mereka sendiri itu bukan their self, tetapi themselves. Jadi di sini contohnya, misalnya John membelikan dia mobil baru. John bought him a new car. Him di sini adalah him, another person, orang lain. Tetapi apabila kalimatnya adalah John bought himself a new car, himself di sini adalah si John itu sendiri, bukan orang lain. Oke, di sini ada beberapa contoh reflexive pronouns dalam kalimat. I washed myself, itu bermakna bahwa saya sendirilah yang mencuci. Berikutnya, he sent the letter to himself, maksudnya adalah dia mengirim surat itu untuk dirinya sendiri. Kemudian, she served herself in the cafeteria, maka yang melayani dia di kafetaria adalah dia sendiri.
Berikutnya, we hurt ourselves playing football. Ini juga sama. Yang terluka ketika sedang bermain football adalah kami sendiri. Kemudian, they were talking among themselves. Ini juga sama, menyatakan bahwa mereka sendirilah yang berbicara. And you can see the difference for yourself. Oke. Next slide. Di sini, reflexive pronoun juga bisa digunakan sebagai emphasize, penekanan. Itu bermakna bahwa the subject did the action alone, bahwa subjeknya itu sendirilah yang melakukan kegiatan tersebut. Dan di sini kita letakkan posisinya setelah subjek. Contohnya misalnya, I myself believe that the proposal is good. Di sini kita menekankan subjek I, oleh karena itu kita letakkan myself-nya setelah subjek I untuk menekankan bahwa saya sendirilah yang meyakini bahwa, atau saya yang percaya bahwa proposalnya itu bagus. Ini juga sama, he himself, ini memberi penekanan pada subjek he. He himself set out to break the long distance flying record. Berikutnya, she herself prepared the 9-course meal, juga sama. Herself di sini memberi penekanan pada subjek she. Kemudian the students themselves, karena studentsnya banyak, oleh karena itu kita menggunakan reflexive pronounnya themselves, memberikan penekanan bahwa murid-murid itu sendirilah yang memberikan dekorasi kepada ruangan. Berikutnya, you yourself must do this homework. Ini juga sama, bahwa kamu sendirilah, ditekankan di sini ya subjeknya ya, bahwa kamu sendirilah yang harus mengerjakan PR tersebut. Ya, di sini juga kita bisa menggunakan kata by sebelum reflexive pronoun yang bermakna alone. Jadi di sini contohnya, John washed the dishes by himself, maka mengandung makna bahwa John mencuci piring itu sendiri. Kemudian saya akan memberikan, I will give you exercise, saya berikan latihan. Silakan circle the correct form of the pronoun. Silakan Anda lingkari kata ganti yang tepat untuk tiap-tiap kalimat berikut ini. Number 1 until number 10. Kemudian ini number 11 until number 20. Silakan video ini bisa di-pause, Anda kerjakan exercise di selembar kertas, bisa langsung menuliskan jawabannya saja. Oke, I think that's all from me for now. Cukup sekian untuk pembahasan kita pada hari ini. Kita nanti akan ketemu lagi di pembelajaran dengan topik yang berbeda. Terima kasih sudah menonton saya. Sampai jumpa. Goodbye. See you.